Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Zafarina, NIM B211210053, jurusan S1 Akuntansi. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Nomor 1. Pekerjaan yang saya targetkan adalah sebagai manajer akuntansi. Manajer akuntansi sendiri adalah seorang yang mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan manajemen secara akurat dan tepat waktu. Alasan saya memilih manajer akuntansi yang pertama karena sesuai dengan jurusan yang saya ampu saat ini. Yang kedua, saya ingin mempraktikkan secara langsung apa yang saya pelajari sebagai mahasiswa akuntansi. Kemudian, usaha saya untuk mencapai target adalah nomor 1, melatih soft skill seperti komunikasi atau public speaking. Karena seorang manajer akuntansi memerlukan komunikasi yang cerdas, baik dan jelas. Yang kedua, koordinasi. Karena seorang manajer akuntansi membutuhkan keterampilan koordinasi untuk mengatur karyawan. Yang ketiga, memahami apa itu akuntansi, dan saya akan bersungguh-sungguh belajar memahami materi tentang akuntansi yang saya pelajari saat ini. Kemudian, hubungan target saya dengan arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan adalah harus menjadi manajer akuntansi yang jujur dan menanamkan moral yang baik saat bekerja, dan tidak mudah disuap untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, seperti memalsukan laporan keuangan karena itu melanggar Pancasila. Nomor 2. Kebudayaan Indonesia yang masih dilestarikan hingga saat ini yaitu 1. Tradisi wetonan. Tradisi wetonan adalah upacara yang dilakukan untuk menyambut bayi yang baru lahir. Tradisi wetonan ini dilakukan supaya nanti bayi tersebut akan terhindar dari bahaya serta bisa mendapatkan rezeki serta keberuntungan yang lebih. Tradisi ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Yang kedua, upacara larung saji. Upacara larung saji dilakukan dengan cara menghanyutkan beberapa bahan makanan berupa hasil panen dan hewan sembelihan ke lautan dengan menggunakan perahu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur pada Sang Pencipta akan hasil laut yang telah diberikan kepada para nelayan. Upacara larung saji berasal dari Jawa Timur. Nomor 3. Tari pendet. Awalnya merupakan dari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali. Tari pendet melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tarian ini berasal dari Bali. Dari kebudayaan tersebut, ada kebudayaan yang berwujud material, yaitu upacara tarian pendet, dan kebudayaan tak berwujud atau non-material, yaitu upacara larung saji. Untuk poin kedua, dengan adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia akan berdampak antara lain terjadi perubahan kebudayaan, perbaruan kebudayaan, modernisasi, keguncangan budaya, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Dampak tersebut membawa pengaruh besar bagi Indonesia, baik dari segi positif maupun negatif. Poin ketiga, kita dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia dengan cara 1. Mempelajari budaya lokal. 2. Ikut kegiatan budaya. Nomor 3. Mengajarkan budaya ke orang lain dan mengenalkan budaya Indonesia ke internasional. Nomor 3. Contoh fenomena disintegrasi yang saya alami di lingkungan masyarakat, yaitu ada seseorang di lingkungan saya yang anti dalam melakukan kegiatan masyarakat, seperti kerja bakti, gotong royong, bahkan hanya ingin bergaul dengan orang yang setara dengannya. Fenomena ini tidak mencerminkan sikap sosial yang baik. Sikap dan perilaku seperti ini tanpa kita sadari memiliki dampak yang signifikan terhadap integrasi nasional. Fenomena tersebut dapat dihindari dengan cara mendatangi setiap kegiatan masyarakat bertoleransi dengan menekankan pada penghormatan dan penghargaan atas segala perbedaan yang ada. Adapun contoh fenomena integrasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu pelaksanaan gotong royong seluruh warga, melaksanakan sistem keamanan lingkungan atau bisa disebut siskampling. Kegiatan tersebut merupakan wujud integrasi yang ada di lingkungan masyarakat.
Fenomena ini patut untuk dicontoh, karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif. Fenomena ini harus kita pertahankan dengan cara rutin mengadakan gotong royong maupun siskampling dan melakukan kegiatan positif lainnya agar lebih terjalin hubungan masyarakatnya. Nomor 4. Pasal 33 ayat 2 merupakan pedoman lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU tersebut menjelaskan tentang apa itu BUMN, persero, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran BUMN. Selanjutnya menjelaskan kewajiban pelayanan umum, satuan pengawasan intern, pemeriksaan eksternal, restrukturisasi, dan privatisasi. Pasal 28C ayat 2 merupakan pedoman lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 27 ayat 3 merupakan pedoman lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang tersebut menjelaskan usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berdasarkan soal nomor 4, undang-undang tersebut mengakomodasikan hak dan kewajiban negara karena undang-undang tersebut lebih mengarah untuk kepentingan negara dan upaya mempertahankan negara. Sekian jawaban ujian tengah semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.